kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah, dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang memberikan kami nafas kehidupan hingga pada hari ini. Ya Allah, kami mau mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Berkat kami Tuhan untuk dapat memahaminya dan mengaplikasikannya dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini Selasa tanggal 5 Mei 2026 yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayatnya yang ke-11. Demikian dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikian firman Tuhan. Bapak dan saudara, kata kunci firman ini adalah tentang mencari. Apa yang kita cari? Tuhan dan kekuatannya. Melalui apa? Melalui wajahnya. Tentu kita bertanya, apa yang dimaksud dengan wajah Allah? Apakah Allah berbentuk wajah seperti yang dimaksud? Wajah kita ini bukan Bapak Ibu, tapi wajah Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah kehendak Tuhan. Firman Tuhan itulah representasi wajah Allah. Melalui firman Tuhan dalam Alkitab, kita mengetahui apa-apa saja yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, maka pada saat yang sama ini adalah diperhitungkan sebagai usaha mencari wajah Tuhan. Kalau kita melihat tokoh-tokoh di Alkitab, kita ambil contoh seperti Nabi Musa. Kalau kita membaca Keluaran pasal 33, Musa bertemu dengan Allah. Tetapi pertemuan Musa dengan Allah bukan face to face, tapi Allah kelihatan digambarkan bagian belakangnya atau punggungnya kalau dalam bahasa manusia. Artinya wajah Tuhan secara literal tidak mungkin kita berjumpa. Karena apa? Karena manusia yang penuh dosa tidak sanggup memandang Allah secara langsung wajahnya. Maka wajah Tuhan yang mau kita cari hari ini Abang Inang bukan wajah fisik seperti yang kita lihat ini, melainkan yang terwujud dalam kehendaknya. Sekarang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kalau dalam perjanjian lama jelas yang Tuhan inginkan adalah kita patuh dalam hukum Taurat, ketetapan. Namun ketika Yesus, hukum Taurat menjadi disederhanakan, yaitu menjadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Kemudian kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kepada dua hukum inilah tergantung segala yang dikatakan hukum Taurat dan perkataan para nabi. Itu yang dikatakan Yesus. Tapi di tempat lain Yesus juga mengatakan bahwa dia datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapkannya. Jadi sederhananya Amang Inang, lakukanlah apa yang kita pahami sebagai kebenaran. Kalau kita sudah menyaksikan iman sudah naik CD, tentu secara iman kita sudah dewasa. Kita telah belajar begitu banyak apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kita bisa bedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan. Maka oleh karena itu, wajah Tuhan hanya bisa dicari oleh orang-orang yang hidupnya merindukan firman Tuhan. Evaluasi bagi kita semua. Berapa kali dalam satu minggu kita membaca Alkitab? Di zaman yang canggih ini sebetulnya umat sudah dimudahkan. Ada YouTube seperti ini. Mau dengar khotbah mudah. Demikian juga ada renungan harian yang mungkin dikirimkan oleh gereja tempat kita berjemaat atau dalam tingkat resort atau dalam tingkat distrik dan lain-lain. Sekarang juga aplikasi HKBP sudah dikembangkan untuk menjangkau umat HKBP dimanapun berada.
dan di aplikasi HKBP itu sudah lengkap dengan renungannya juga. Artinya HKBP dalam segala aras pelayanan memperlengkapi umatnya untuk dapat menemukan wajah Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau? Kembali pada keputusan kita masing-masing. Kata mencari adalah tugas kepada setiap individu. Yesus mengatakan dalam Matius pasal 7, carilah maka kamu akan mendapat. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi ini adalah kata kerja, kata aktif, menuntut kita harus aktif dalam beriman. Bukan iman yang pasif, iman yang hanya didoakan oleh orang lain, tapi kita harus menjadi pendoa bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi tetangga kita sekitar, bagi gereja kita, dan untuk masyarakat juga lebih luas, bangsa dan negara. Oleh sebab itu mari mencari wajah Tuhan melalui kehendak-kehendaknya. Lakukan yang baik dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk sapaan-Mu bagi kami. Kau sungguh menguatkan kami Tuhan. Ya Allah, berkati hidup kami, umat-Mu Tuhan. Jadikanlah kami menjadi alat kesaksian, di mana setiap orang yang melihat kami, mereka juga bisa melihat wajah Allah berdiam dalam diri kami melalui perbuatan baik, melalui ucapan yang baik juga Tuhan. Supaya kiranya nama-Mu Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau memulai aktivitas kami pada hari ini. Berkati hidup kami Tuhan, berikan kami kekuatan, sukacita, supaya kiranya Tuhan kami boleh menjalani hidup ini dalam pengasihan-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.